Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas Histologi Teori D2 akan mempresentasikan perihal histologi jaringan limfoid primer. Anggota kelompok kami beranggotakan 4 orang dengan Bagus dengan NIM 36, Edwina dengan NIM 37, Halin dengan NIM 39, dan Frisy Sheila dengan NIM 41. Nah, pertama kita akan masuk ke jaringan limfoid itu sendiri. Jaringan limfoid itu sendiri merupakan suatu sistem organ yang menghasilkan, memelihara, dan mengorganisir sel imun, misalnya limfosit, sel dendrit, dan juga makrofag. Nah, oleh karena itu, biasanya jaringan limfoid ini sering juga disebut sebagai jaringan imun, di mana sel-sel tersebut tersusun dalam organ tersendiri yang berkapsul atau juga bisa tersusun secara berkelompok dalam jaringan limfoid. Nah, jaringan limfoid ini tersebar di seluruh tubuh dan berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu organ limfoid primer dan juga organ limfoid sekunder. Nah, organ limfoid primer ini sendiri merupakan organ tempat pembentukan dan pematangan awal limfosit. Jadi organ-organ inilah yang memastikan agar si limfosit ini siap melawan penyakit. Sedangkan pada organ limfoid sekunder, dia berperan sebagai tempat aktivasi dan respon efektor atau tempat di mana limfosit itu berinteraksi dengan satu sama lain dan juga memberikan respon. Nah, di sini terdapat gambar yang menunjukkan organ-organ pada organ limfoid primer maupun pada organ limfoid sekunder. Nah, pada bagian sebelah kiri terdapat organ limfoid primer yang terdiri dari bone marrow dan juga timus, sedangkan pada yang sebelah kanan merupakan organ-organ limfoid sekunder yang terdiri seperti jaringan limfe, kelenjar getah bening, dan juga terdiri dari beberapa organ-organ tubuh yang memiliki lapisan mukosa, misalnya pada mulut, saluran pencernaan, mata, hidung, dan juga pada kulit. Nah, pada video kali ini karena kami mendapatkan jaringan limfoid primer, maka yang akan kami bahas adalah timus dan bone marrow saja, di mana sebenarnya timus dan bone marrow ini sendiri memiliki beberapa perbedaan mendasar, seperti jenis limfosit yang dimatangkan, tahap seleksi imunnya, produksi imun atau sel imun yang dihasilkan, tahap perkembangan, struktur organnya juga tentu pastinya berbeda, dan pastinya lokasinya juga berbeda. Namun, pada kali ini hanya akan difokuskan pada 3 perbedaan utama, yaitu fungsi utama, letak, dan juga masa aktif sel pada timus maupun bone marrow. Nah, yang pertama adalah fungsi utamanya nih. Fungsi utama bone marrow itu sendiri merupakan sumber atau menjadi tempat pembentukan sel darah, serta menghasilkan hematopoiesis stem cell dan juga menjadi tempat maturasi sel B. Sedangkan pada timus merupakan tempat maturasi dan juga tempat menyeleksi sel T. Nah, kemudian letaknya juga pastinya berbeda. Nah, bone marrow ini terletak di rongga tulang panjang dan juga tulang datar, sedangkan pada timus berada di antara paru-paru kiri dan kanan atau di dekat jantung. Dia ada di media astinum anterior. Kemudian untuk bone marrow itu sendiri, dia akan terus berkembang sepanjang hidupnya. Sedangkan pada timus, ini akan mengalami sedikit pengecilan ketika makhluk hidup itu berada di fase setelah pubertas atau menuju dewasa, sehingga produksi sel T-nya akan menurun ketika dia mencapai fase dewasa. Selanjutnya, yakni ada struktur bone marrow atau struktur dari struktur tulang. Struktur tulang sendiri merupakan jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang yang tersusun dari 2 bagian, yakni ada red bone marrow atau struktur tulang merah serta yellow bone marrow atau struktur tulang kuning. Pada red bone marrow itu dia tersusun dari jaringan lunak yang banyak mengandung sel pembentuk darah. Disinilah proses hematopoiesis terjadi, di mana dia mengandung sel punca hematopoietik yang bercabang menjadi sel limfoid dan juga sel myeloid. Pada sel myeloid, pada gambar terlihat bahwa dia bercabang menjadi neutrofil, basofil, eosinofil, dan monosit, sedangkan limfoid dia bercabang menjadi sel T dan juga sel B. Selanjutnya, yakni ada yellow bone marrow yang dia itu lebih ke arah penyimpanan energi dan didominasi oleh sel lemak, di mana dia tidak aktif untuk membentuk darah, tetapi jika tubuh kekurangan darah yang cukup parah, yellow bone marrow ini bisa berganti fungsi ke red bone marrow yang akan membantu untuk produksi darah. Jadi secara singkat, red bone marrow itu dia merupakan tempat utama pembentukan sel darah, sedangkan yellow bone marrow dia merupakan gudang penyimpanan energi atau lemak. Yang keduanya terdapat pada struktur tulang yang terlindungi oleh lapisan kompak dan juga spongy bone. Baik, setelah dijelaskan tentang struktur dari bone marrow, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang histologi dari bone marrow. Komponen utama penyusun red bone marrow yang pertama ada reticular cells yang berada di stroma dan mengisi ruang antar sinusoid. Fungsinya sendiri untuk menyusun microenvironment tempat hematopoiesis terjadi, menghasilkan reticular fibers dan juga menghasilkan growth factors. Selanjutnya ada hematopoietic cords yang berada di antara sinusoid dan berupa kumpulan progenitor sel darah. Fungsinya sendiri tentunya untuk tempat produksi dan juga pematangan seluruh sel darah, lalu menyimpan berbagai progenitor seperti myeloid, eritroid, megakaryotik, dan limfoid awal.
Selanjutnya, terdapat sinusoid yang menyebar di seluruh medula tulang sebagai saluran vaskular dan memiliki fungsi sebagai jalur keluar sel darah yang sudah matang ke sirkulasi dan juga tempat megakariosit memecah platelet ke dalam aliran darah. Selanjutnya, pada megakariosit terdapat pada dinding sinusoid dan fungsinya untuk menghasilkan trombosit dengan mengulurkan proplatelet ke lumen sinusoid. Selain itu, terdapat erythroid islands yang berada di dalam hematopoietic cords dan memiliki fungsi sebagai tempat maturasi eritrosit dan juga makrofag di tengahnya dapat membantu untuk memakan inti eritroblas yang terlepas. Selanjutnya ada granulocyte precursors yang berada di tepi hematopoietic cords dan memiliki fungsi sebagai tempat proliferasi neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Selanjutnya ada adipocytes yang tersebar di seluruh medula tulang, dominan pada bagian yellow marrow. Fungsinya untuk menyimpan energi, mengatur niche hematopoietik lewat sekresi adipokines. Dan terakhir, terdapat makrofag yang berada di dalam stromal cords, terutama di pusat erythroid island. Fungsinya adalah untuk menelan inti eritroblas yang terbuang, membersihkan debris sel, dan juga mendukung revisi dan seleksi sel darah baru. Halo, nah setelah kita membahas mengenai struktur dan histologi dari bone marrow sebagai organ hematopoietik, nah ternyata ada satu sel darah putih yang dia mengalami maturasi berbeda dengan tempat pembentukannya, yaitu di thymus gland atau sel kelenjar timus. Nah berikut ini kita akan membahas mengenai histologi lebih detail mengenai kelenjar timus. Nah, tapi sebelum itu kita akan bahas mengenai anatominya dulu. Nah, kelenjar timus seperti pada gambar ini, teman-teman perhatikan di sini, itu pada manusia itu bentuknya menyerupai kuping atau sayap dengan dua lobus. Dan dia lokasinya itu ada di antara mediastinum superior dan mediastinum anterior. Kemudian dia ada di belakang sternum atau tulang dada dan di depan dari arcus aorta atau pembuluh darah besar aorta dan juga vena cava superior. Nah, secara histologis kelenjar timus ini tuh dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu ada kapsul. Nah, kapsul ini itu yang bagian ini itu dia membungkus bagian paling luar dari kelenjar timus. Dia tersusun dari jaringan ikat padat tidak teratur. Komposisinya itu meliputi serabut kolagen, fibroblast, pembuluh darah, kemudian pembuluh limfa eferen dan tidak ada aferen, juga ada saraf. Kemudian bagian kapsul ini tuh dia dapat mengalami pemanjangan ke bagian dalam dari kelenjar timus ini dan membentuk trabecula atau septa gitu ya. Nah, dan membagi kelenjar timus ini menjadi beberapa lobulus, dan fungsinya dari kapsul ini adalah untuk membungkus seluruh organ timus ini. Kemudian di bawah dari kapsula atau trabecula itu terdapat bagian korteks yang kelihatan di sini itu lebih gelap warnanya, itu karena dipicu oleh kepadatan dari thymocytes muda yang tinggi dan epithelial reticular cells. Nah, kemudian ada juga bagian tengah yaitu bagian medula, ini tampak lebih terang, itu karena dia kepadatan dari thymocytes itu lebih rendah dan juga terkandung juga epithelial reticular cells. Nah, berikutnya akan dibahas secara detail mengenai bagian korteks dari kelenjar timus ini. Nah, sebenarnya apa aja sih ada di bagian korteks? Nah, seperti yang perhatikan teman-teman di sini, itu ada bintik-bintik ungu gelap ini ya, dengan inti sel yang sangat padat, itu merupakan thymocytes atau limfosit T muda. Dia populasinya paling melimpah di bagian korteks ini dan pada tahap double positive. Kemudian di antara limfosit ini itu terdapat sel epithel retikuler, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 di bagian korteks ini. Nah, tipe 1 ini itu adanya di bawah bagian kapsula, yang sini ya, atau di bawah bagian trabecula, yang fungsinya itu adalah membentuk blood thymus barrier, bentuknya pipis lapis, yang fungsinya membentuk blood thymus barrier itu untuk mengisolasi korteks dari pembuluh darah. Kenapa? Karena di pembuluh darah itu ada antigen asing atau antigen lain gitu ya, yang bisa masuk ke dalam korteks yang bisa mengganggu proses perkembangan dari limfosit T itu, makanya ada blood thymus barrier ini. Nah, kemudian ada tipe 2 yang itu lebih jelas. Tipe 1 tadi kurang jelas, tipe 2 ini lebih jelas, yang ini yang di lingkar ini. Itu merupakan tipe 2, dia ada di bagian korteks bagian dalam ya, atau bagian tengah, itu dia bentuknya lebih besar, kemudian lebih pucat, kemudian dia juga punya juluran sitoplasma. Nah, kemudian fungsinya itu adalah untuk sebagai positive selection. Detailnya itu adalah mengekspresikan self MHC1 dan MHC2 tanpa antigen yang penting untuk si limfosit itu. MHC itu adalah major histocompatibility complex. Kemudian dia juga mengekspresikan sinyal IL-7 yaitu factor survival, dan juga menyusun jaringan penyangga internal thymus karena di korteks ini tidak ada jaringan ikat. Kemudian ada tipe 3. Tipe 3 ini sama juga seperti tipe 1, kurang jelas. Bentuk selnya juga sama yaitu pipis lapis, dan ada di antara bagian korteks dan juga bagian medula. Nah, dia itu fungsinya adalah untuk membuat barrier internal antara bagian korteks dan juga bagian medula, yaitu memisahkan ya, dan juga mengatur migrasi sel T dari korteks ke medula. Nah, selain komponen utama tadi juga terdapat makrofag. Di sini agak samar kelihatannya ya karena hampir mirip. Dia fungsinya adalah untuk menelan thymocytes atau limfosit T yang gagal seleksi positive selection di korteks ini. Selain itu juga di bagian dalam korteks juga terdapat kapiler. Kapiler ini tipenya adalah continue, dan dia itu dilingkupi oleh blood thymus barrier yang dibentuk oleh tipe 1 tadi, dan juga oleh endothelnya, basa lamina, dan juga makrofag perivaskular.
Berikutnya adalah dibahas mengenai bagian medula lebih detail. Nah, di bagian medula ini juga sama seperti di bagian korteks, dia juga tersusun oleh thymocytes. Tapi thymocytes di sini itu kepadatannya lebih rendah. Nah, makanya warnanya lebih terang dibandingkan dengan korteks yang warnanya lebih gelap. Nah, di sini limfosit T-nya itu sudah lebih matang karena sudah terseleksi dari korteks. Kemudian dia juga pada tahap single positive gitu ya. Kemudian dia juga sama di bagian medula ini tersusun dari sel epiteretikuler tapi tipenya berbeda, ada tipe 4, tipe 5 dan juga tipe 6. Nah, tipe 4 ini itu dia mirip seperti tipe 3. Dia letaknya itu ada di kortiko di sini ya, di bagian junction antara korteks dan juga medula, dan fungsinya itu adalah untuk memisahkan, sama seperti tipe 3 memisahkan dua zona itu ya. Kemudian tipe 5 ini mirip bentuknya seperti tipe 2. Dia adanya di seluruh jaringan medula dan fungsinya itu sebagai negative selection. Dan di tengah itu mengekspresikan MHC tipe 1 plus self antigen untuk negative selection untuk si limfosit T tersebut. Dan juga dia bisa mengekspresikan gen IRA atau autoimmune regulator protein gitu ya, yang penting untuk self antigen ini. Dan ada juga tipe 6. Di sini tipe 5 yang ditunjukkan oleh sel lingkar ini ya. Ini tipe 5 itu lebih jelas, tipe 4 itu nggak jelas, dan tipe 6 itu yang paling jelas dan merupakan bagian khas dari medula thymus gitu ya. Nah, bagian 6 ini itu dia membentuk struktur khas, yaitu disebut dengan Hazel corpuscles. Nah, Hazel corpuscles ini tuh sebenarnya adalah sel-sel epitel retikuler dari tipe 6 yang dia itu mengalami degradasi, kemudian membentuk lapisan-lapisan konsentris, dan dia mengalami keratinisasi juga dengan inti sel pipi dan membentuk corpuscles itu ya. Nah, dulu peneliti itu menyimpulkan kalau dia itu tidak punya fungsi, tapi penelitian modern itu menunjukkan dia bisa menghasilkan TSLP atau thymic stromal lymphopoietin yang fungsinya itu untuk mengaktifkan sel dendritik yang ada di medula itu untuk diferensiasi sel T regulator dari timosit. Kemudian dia juga menarik makrofag karena di bagian corpuscles ini juga ada limfosit, makrofag yang fungsinya adalah untuk fagosit dari sel T yang gagal seleksi. Kemudian kalau dia juga berfungsi sebagai menjaga homeostasis mikrolingkungan dari medula. Nah, berikutnya dibahas sel dendritik. Nah, di medula itu juga terdapat sel dendritik. Di sini kurang jelas gambarnya, dan dia termasuk ke dalam APC professional atau antigen presenting cells. Sebenarnya dia mirip seperti tipe 5, tapi tipe 5 itu dia epiteretikuler. Dia juga asalnya berbeda, bukan dari thymus, tapi dia berasal dari bone marrow yang kemudian pindah ke thymus gitu ya, dan berfungsi di situ. Kemudian dia fungsinya juga untuk negative selection, tapi dia jangkauannya atau antigennya lebih luas atau lebih lengkap dibandingkan dengan tipe 5 tadi. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam antigen presenting cell yang profesional. Dia bisa dapat self antigennya dari gen IRA yang dari tipe 5, kemudian dari debris sel T yang mati di medula melalui fagositosisnya itu, kemudian juga lingkungan mikro-medula. Dan dia juga berfungsi si Hazel corpuscles ini bersama dengan sel dendritik itu untuk pembentukan T regulatory Treg gitu ya. Nah, Treg itu merupakan CD4 yang afinitasnya sedang terhadap self antigen. Kemudian juga ada makrofag di medula ini, dan tadi sudah dibahas, di sini kurang jelas ya. Pokoknya di antara medula ini ada makrofag dan juga Hazel corpuscles ada makrofag. Kemudian ada juga venula postkapiler yang fungsinya adalah sebagai tempat keluarnya sel T yang sudah matang keluar dari timus menuju ke sel darah menuju ke darah perifer. Kemudian juga ada kapiler di sini, tapi kapiler di sini itu berbeda dengan kapiler di korteks. Kapiler di sini itu dia tidak terlindungi oleh blood thymus barrier karena di medula itu sudah mulai terpapar oleh antigen, jadi tidak diperlukan blood thymus barrier ini ya. Kemudian juga ada adipose tissue. Nah, di bagian medula ini juga bisa terdapat adipose tissue jika si thymus ini mengalami involusi. Nah, untuk bagian involusi itu akan dijelaskan di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya yakni involusi timus. Involusi timus merupakan proses mengecilnya kelenjar timus seiring bertambahnya usia, di mana jaringan timus yang awalnya dia penuh dengan sel imun akan berkurang dan digantikan oleh lemak. Seperti yang telah diketahui bahwa timus normal dia memiliki ciri-ciri seperti korteks yang lebih tebal dan gelap, kemudian medulanya lebih terang, batas antara korteks dan juga medula dia lebih tegas dan juga jelas, serta banyaknya limfosit di dalamnya. Sedangkan jika dilihat pada involusi timus yang terlihat pada slide di atas, bahwa dia terlihat korteksnya lebih menipis dan medulanya lebih mengecil, serta limfositnya juga berkurang, dan ciri yang paling menonjol dari involusi timus yakni banyaknya jaringan lemak atau adiposa di sekitarnya. Umumnya, involusi timus mulai terlihat pada saat pubertas yang perlahan berlanjut hingga usia dewasa. Faktor penyebabnya bisa disebabkan berbagai faktor, mulai dari faktor hormonal seperti hormon-hormon testosteron dan juga estrogen yang meningkat dan menekan aktivitas timus, kemudian faktor dari proses penuaan alami yang dimana seiring bertambahnya usia, aktivitas metabolik sel timus lebih menurun, dan juga stres fisiologis dan juga psikologis yang memicu munculnya hormon kortisol, di mana pada hormon kortisol ini dia mempercepat hilangnya limfosit di korteks timus. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan.
Cukup sekian video terkait histologi jaringan limfoid primer dari kelas D2 Histologi Hewan kelompok 6. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video kami berikutnya.